Halo, selamat sehat semuanya, sehat sukses bagi kita semuanya. Saya sedikit mau menyampaikan, mau belajar bersama terkait tesis saya. Kebetulan saya sedang belajar di kampus Unusia, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kebetulan Fakultas Sejarah Kebudayaan Islam Nusantara, Fakultas Sejarah Kebudayaan Islam itu memberikan tugas pada kami dalam hal ini tesis ya. Tesis kami adalah sebuah pengalaman 2019 yang lalu di Kebumen. Pengalaman ini yang menjadi salah satu data saya untuk bisa selain data-data lainnya, data wawancara, data sekunder, kemudian data pengalaman ini menjadi pintu masuk saya untuk bisa mendeskripsikan terkait tema terkait judul daripada tesis saya, partisipasi AMAK dalam pencegahan korupsi pada Pilkades 2019. Ini yang kemudian belajar dan membuka lembaran buku lagi. Banyak sekali buku-bukunya, ini ada membahas korupsi, kemudian melawan korupsi, kemudian juga ada buku lagi tentang Republik Korupsi, kemudian ada lagi 10 buku ya, ini memang 10 buku. Ada penuntun pembahasan korupsi, ini Robert Gilden ya. Kemudian ada lagi ini buku babon saya ini Peter Carey dan Suhadyoto Haryadi. Ini buku babon saya salah satunya. Kemudian buku lagi tentang penuntun pemberantasan korupsi. Ini buku-buku yang menjadi acuan daftar pustaka saya, dan banyak sekali ini juga yang sedang diketik saya ini. Kebetulan ini ketik tentang korupsi politik ini. Arnold Heidenheimer, ini sebuah tulisan tentang sistem politik. Nah, kemudian juga itu menjadi objek penelitian saya. Kemudian juga kita pasti kembali lagi ke dasarnya apa, pemikirannya apa. Ada partisipatif nanti, ini ajaran tentang Gus Dur ya. Gus Dur sebagai salah satu pemikir tokoh Indonesia yang berangkat dari pesantren juga mewarisi pemikiran-pemikirannya. Ini yang salah satunya pasti menjadi rujukan pada tesis saya nanti. Kedua juga ada kuasa moral ini Fran Magrisuseno terkait legitimasi kekuasaan agama negara, perubahan sosial, keadilan sosial dan kedaulatan rakyat, etika pembangunan. Nah, ini yang etika keadilan sosial ini yang salah satunya nanti bagaimana anti mumur itu adalah sebagai anti mumur yang menjadi salah satu titik penekan di tesis saya itu adalah pencegahan anti korupsi dini. Anti mumur itu apa? Anti mumur adalah sebuah antitesa dari moneypolitik. Dalam bukunya ini, kekuatan kemenangan demokrasi di Indonesia adalah uang. Ini yang disampaikan di bukunya tadi, korupsi politik. Ini bukunya. Ya, ini yang kemudian nanti 2019 lalu saya kembali lagi ke pengalaman tadi. Bagaimana situasi pada saat 2019 di Kabupaten Kebumen. Ini menjadi rumusan masalah.
Kemudian batasan masalah adalah tahun 2019 itu. Apa yang dilakukan oleh AMAK? Ini menjadi rumus, Pak. Apa yang dilakukan oleh AMAK pada waktu 2019 dalam mencegah korupsi pada Pilkades 2019 di Kebumen. Ini sedang saya tulis kembali dokumentasi pengalaman, baik wawancara, diskusi, kemudian terakhir kita memang 2020 kemarin di Kebumen itu ada pilkada. Itu menjadi dampak bagaimana 2019 gerakan anti money politik atau anti mur itu sangat marak itu ya. Kembali lagi di 2016 ada peristiwa yang sangat monumental karena Bupati Kebumen kena OTT KPK tanggal 16 Oktober 2016. Nah, kemudian di 2019 ini Pilkades. Ini yang menjadi bagaimana pintu awal latar belakang AMAK itu lahir, yang kemudian bersama pemerintah Kabupaten Kebumen, Polres itu membuat MOU memberikan kesepakatan bersama untuk mencegah korupsi dini di arena Pilkades itu. Kebetulan ada 449 desa di Kabupaten Kebumen melaksanakan Pilkades. Ada beberapa catatan hasil dari AMAK itu ya. Yang pertama, antusias masyarakat itu sangat semangat waktu itu. Walaupun ini yang dilatar belakang karena pemicunya adalah pemerintah yang korupsi. Ada 14 pejabat waktu itu ya, mengembang sampai akhirnya ada terapi psikologis bagaimana warga Kebumen itu kepengennya berubah, kepengennya tatanan masyarakatnya itu baik, makmur, aman, nyaman, seperti motonya Kebumen Beriman. Nah, ini yang kemudian ketika kami dan teman-teman AMAK, kebetulan juga nanti saya melahirkan tesis saya ini, ternyata pencegahan korupsi dini itu bukan hanya sekedar pendidikan, sosialisasi, kampanye, kemudian ada lembaga-lembaga yang atau badan-badan yang pembahasan korupsi, tapi juga bagaimana partisipasi warga terlibat di dalamnya untuk mendorong pelaksanaan pencegahan. Pendidikan langsung terlibat dalam merumuskan kebijakan. Ini yang menjadi teori penemuan saya baru adanya cara pencegahan korupsi dini yang dilakukan oleh banyak lembaga. Ini yang perlu ditambah lagi bagaimana partisipasi masyarakat, keterlibatan untuk mencegah korupsi dengan cara satu, kita membuat rumusan pemikiran agar masyarakat itu bukan menjadi subjek pembangunan, tapi bagaimana menjadi pelaku, bagaimana menjadi aktor, bagaimana menjadi sebuah subjek yang bisa masuk di dalam rumusan kebijakan itu. Yang kedua juga mampu melaksanakan dan bisa mengawasi, mengontrol, serta terus mendorong adanya proses jalannya demokrasi di Indonesia itu, termasuk yang terkecil di Pilkades yang 459 desa lalu itu ada 998 calon kepala desa yang sudah mendeklarasikan diri untuk integritas, tidak money politik, bersih. Ini yang di Kebumen sesuai dengan Perda 16 nomor 2016 itu menjadi sebuah
kekuatan produk hukum sebagai turunan undang-undang di atasnya lagi. Yang terpenting dalam teori pencegahan korupsi saya ini adalah partisipasi, keterlibatan langsung dalam mencegah korupsi dini kepada baik kepada calon pemilih, kepada pemilih, kepada kemudian calon kepala desa atau tim suksesnya, atau dengan panitianya juga. Ini yang kemudian agak menghasilkan sedikit perubahan, belum maksimal. Dari 49 desa ada sekitar beberapa desa yang memang betul tanpa uang jadi kepala desa, karena pendidikan politiknya kepada panitia, kepada pengawas, kepada pemilih, kepada para calon kepala desa itu kita satu persatu kita kawal dengan relawan-relawan yang kita bentuk, kita didik untuk menjadi pemantau, untuk menjadi relawan yang tidak dibayar, untuk menjadi pemantau demokrasi yang suci, mengawal pergerakan money politik Muwur di banyak tempat di desa kemarin. Di 2019 itu ada beberapa tempat yang memang kita mengambil sampel-sampelnya, tidak semuanya karena keterbatasan kami para relawan. Nah, kemudian kita bentuk Satgas Anti Muwur. Kemudian ada training of trainer sebelumnya. Training of trainer kemudian untuk pembekalan bagaimana cara memantau, bagaimana cara menangkap informasi, bagaimana ini bahan informasi, bagaimana ini temuan di lapangan, apakah unsur indikasi pelanggaran apa tidak, atau cara melaporkan gimana, kemana untuk harus melaporkan, bagaimana kemudian setelah melaporkan. Akhirnya salah satunya kita membuat posko 24 jam untuk aduan pelanggaran Pilkades atau anti Muwur itu, yang mengembang menjadi pelanggaran secara umum. Sebenarnya Muwur itu menjadi untuk bisa titik pekerjaan riset kami. Kami lagi mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih anak bangsa Indonesia, dan saya bagian dari warga negara Republik Indonesia di 2021 ini menjelang 2022. Kemudian juga kemarin kita mengikuti Muktamar NU di Lampung 22 Desember sampai 24 Desember dengan tema 1 abad NU menuju kemandirian peradaban, untuk menuju 1 abad NU dengan kemandirian dan untuk berkhidmah peradaban dunia. Ini yang sangat menarik bagi kami, dan kemarin diskusi dan rencana punya gagasan bagaimana Islam Nusantara dalam pencegahan korupsi dini untuk memperkuat sebagai kekuatan kembali untuk mengusung tema 1 abad NU tadi. Salah satunya adalah peradaban dunia. Dengan anti Muwur ini mudah-mudahan menjadi salah satu bagian produk peradaban dan bisa menjadi agen perubahan menuju tatanan bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia lebih baik dan bisa hidup dengan damai, aman, nyaman sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama masyarakat dunia atau masyarakat sekeliling sekitar kita. Salam bangsaan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti Muwur.